Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dimanapun berada, pada kesempatan ini kami akan melaporkan kepada para pemirsa hasil dari keputusan permusyawaratan para ulama yang bermusyawarah berkumpul di Institut Kiai Haji Abdul Halim bertempat di aula guest house Institut Kiai Haji Abdul Halim. Mereka membahas dua hal. Yang pertama, menggali dan menyusun doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, menggali dan membahas untuk kemudian menyampaikan motivasi, anjuran, dan permohonan kepada para agnia, para dermawan, para konglomerat, dan kepada masyarakat yang berada. Yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menyelenggarakan ini adalah diundang oleh tanggung jawabnya sebagai pemilik bumi untuk ikut serta mempertanggungjawabkan keberadaan bumi ini ketika bumi ini berada dalam kesulitan dan berada dalam sebuah permasalahan. Berdasarkan firman Allah, annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini pewarisnya adalah hamba-hamba Allah yang soleh. Maka kepada para hamba-hamba Allah yang soleh, marilah kita ikut serta mempertanggungjawabkan, memprihatini, dan menanggulangi keberadaan kehidupan yang saat ini dalam keadaan yang sulit. Pertama, agar doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita penuhi kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, kita jauhi larangan-larangannya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saya Allah mengkabulkan doanya orang yang berdoa ketika dia berdoa kepadaku. Maka penuhilah kewajiban-kewajiban mereka kepadaku dan berimanlah kepadaku agar mereka pandai dan rasional. Dikabulkan doanya, tetapi harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Nomor dua, agar berdoa dengan penuh keyakinan bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana hadis Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu sekalian kepada Allah dan kamu semuanya yakin akan dikabulkannya doa yang kamu panjatkan. Oleh karena itu, berikut ini kita sampaikan hal-hal yang kita kemudian punya keyakinan secara rasional
bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena doa kita realisasinya dibimbing oleh Al-Qur'an ataupun Al-Hadis ataupun yang dituliskan oleh para ulama yang tentu saja referensinya adalah Al-Qur'an dan hadis. Pertama, yaitu doa yang akan dikabulkan oleh Allah adalah doa yang direalisasikan dengan puasa dan sholat hajat. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam kitab-kitab tafsir ditafsirkan, ay wasta'inu ala qada'i hawaijikum bis-sabri ay bisyami was-salati ay was-salatil hajat. Mintalah kamu sekalian pertolongan kepada Allah dengan sabar, yang dalam kitab tafsir diartikan dengan puasa, wassalati dan salat hajat. Selanjutnya salat hajat yang memiliki referensi yang kuat adalah salat hajat yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan bahwa salat hajat itu ad-du'a alladzi la yuraddu, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Selanjutnya, salat hajat tersebut ma'thur. Di zaman sahabat dulu pernah dilaksanakan. Dan pesannya Imam Ghazali, beliau berpesan, la tu'allimuha lisufahaikum fayata'awanuna biha ala ma'siyatin. Jangan ajarkan sholat hajat ini kepada sembarang orang, takut digunakan maksiat. Karena istijabahnya sholat hajat ini, maka bisa saja untuk maksiat pun dikabulkan. Tentu ini insya Allah akan memberikan keyakinan kepada kita akan istijabahnya doa kita yang direalisasikan melalui sholat hajat ini. Sholat hajat ini terdiri dari 12 rakaat. Setiap 2 rakaat salam. Setiap 2 rakaat salam sampai dengan salam yang ke-6. Setiap rakaatnya, mulai dari rakaat pertama, kedua, dan seterusnya sampai dengan rakaat yang ke-12. Bacaan yang dibaca Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, dan surat Al-Ikhlas sekali. Setelah salam yang ke-6, di luar sholat tentunya karena sudah salam, kita sujud. Dan dalam keadaan sujud, kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita memanjatkan doa, membacakan dulu doa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin tersebut, yaitu Subhanalladzi labisal izza wa qala bihi, Subhanalladzi ta'attafa bil majdi wa takarrama bihi, Subhanalladzi ahsa kulla syai'in bi'ilmihi, Subhanalladzi la yanbaghi tasbihu illa lahu, Subhana dzil manni wal fadli, Subhana dzil izzi wal karami, Subhana dzit taul. As'aluka bima'aqidil izzi min arshika wa muntahar rahmati min kitabika wa bismikal a'zami wa jaddikal a'la wa kalimatika tammatil ammatil lati la yujawizuhunna barun wala fajirun antusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi yang belum hafal dengan bacaan yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, itu bisa diganti dengan tasbih 11 kali.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selanjutnya dengan sholawat 11 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah membaca ini, kemudian kita berdoa menurut hajat kita masing-masing. Tentu yang paling utama adalah hilangnya bala, hilangnya wabah, utamanya hilangnya corona, yaitu penyakit corona. Selanjutnya, nomor 2, doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah doa yang menggunakan Ismullahil A'zam, yaitu nama Allah yang paling agung. Disebutkan di dalam hadis, Ismullahil A'zam huwallazi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Adalah nama Allah yang apabila kita berdoa menggunakannya, maka Allah akan memenuhi doa kita, akan mengkabulkan doa kita. Dan apabila kita meminta menggunakannya, maka Allah akan memberikan permintaan kita. Ismullahul A'zam secara pasti kita tidak tahu. Tetapi pernah Nabi mengatakan kepada orang yang berdoa, Ya Allah, Ya Wahidu, Ya Ahad, Ya Fardu, Ya Samad, Ya man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi mengatakan, kamu berdoa dengan menggunakan Ismul A'zam. Nomor 2, dalam hadis juga disebutkan, Ismullahil A'zam adalah nama yang apabila Allah itu diminta dengannya, maka Allah akan mengkabulkannya. Dan apabila Allah dimintai dengannya, maka Allah akan memberi permintaan itu. Ismullahil A'zam adalah doanya Nabi Yunus bin Matta. Sementara doanya Nabi Yunus bin Matta yang masyhur adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Selanjutnya doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa yang dipanjatkan di malam Jumat dan di siang Jumat. Doa yang dipanjatkan di malam Jumat berdasarkan hadis Nabi, khamsu layalin yustajabu fiha du'a, lailatu Aidil Fitri wa lailatu Aidil Adha wal lailatul ula min Rajaba wal lailatul khamisata asyar min Sa'bana wa lailatul Jum'ati. 5 malam-malam yang apabila kita berdoa dikabulkan doa itu. Pertama adalah malam hari raya Idul Fitri. Nomor 2, malam hari raya Idul Adha. Nomor 3, malam tanggal 1 Rajab. Nomor 4, malam tanggal 15 Sa'ban. Dan yang nomor 5 adalah malam Jumat. Pendapat yang masyhur berkaitan dengan malam Jumat adalah fi sulusil akhir min lailatil Jumat, yaitu di sepertiga terakhir dari malam Jumat itu. Kemudian berkaitan dengan siang Jumat, Nabi bersabda, fil Jum'ati sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qaimun yusalli fasa'alallaha khairan illa a'tahu. Tidak ada seorang pun hamba yang di siang Jumat itu, seorang hamba yang muslim yang terjaga, kemudian dia sholat dan meminta hal yang baik kepada Allah, kecuali Allah mengkabulkan apa yang dia minta. Pendapat yang masyhur tentang siang Jumat itu, satu, yaitu ketika khotib
yang akan melaksanakan khutbah dan menjadi imam Jumat sudah masuk masjid dan sudah duduk di masjid sampai dengan berakhirnya pelaksanaan sholat Jumat. Nomor 2, setelah sholat asar sampai dengan waktu maghrib. Selanjutnya, doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa yang diapit oleh 2 hamdalah dan 2 sholawat. Para ulama berpendapat bahwa doa yang diapit oleh 2 sholawat dan 2 hamdalah akan dikabulkan oleh Allah. Dan maksudnya hadis-hadis Nabi. Dari penjelasan tersebut di atas, marilah kita berdoa untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia dan keselamatan umat manusia di dunia dari corona, dan berdoa pula dari hilangnya corona di permukaan bumi ini, serta dari dampak-dampaknya yang ditimbulkan oleh corona berupa terjangkitinya corona, kematian yang mengenaskan, kemiskinan dan kesengsaraan, dan bisa jadi kerusuhan yang sangat mengerikan. Dengan berpuasa mulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Pada saat berpuasa selama 3 hari itu, maka di setiap harinya, boleh di malam hari, boleh di siang hari, kita melaksanakan sholat hajat, yaitu sholat hajatnya Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian mari juga kita tingkatkan berdoa di malam Jumatnya, utamanya pada sepertiga malam terakhir di hari Jumat tersebut. Dan juga di siang Jumatnya, utamanya pada saat khotib yang akan berkhutbah dan menjadi imam itu sudah mulai duduk di masjid sampai dengan selesainya sholat Jumat, dan setelah sholat asar sampai dengan masuknya waktu maghrib. Adapun doa yang dirangkum oleh para ulama berdasarkan petunjuk-petunjuk di atas adalah sebagai berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam. Ya Allah, Ya Wahidu, Ya Ahad, Ya Fardu, Ya Samad, Ya Man lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wat ta'una wal quruna wal ghala wal amrada wal asqam wa su'al fitani wal mihani ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa min sairil bilad wa minal alam waj'alna wal muslimin fi himaka wa hirzika wa hifdika wa jiwarika bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk agar para pemirsa bisa menghayati tentang arti daripada doa tersebut, maka perkenankan saya terjemahkan doa itu. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Limpahan kasih sayang
Allah serta keselamatannya semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon kepadamu ya Allah yang Maha Esa, yang Esa, yang satu, yang sebagai tempat mengadu, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, yang tidak ada seorang siapapun yang bisa menandinginya. Tiada Tuhan selain-Mu ya Allah, Maha suci Engkau. Sungguh kami adalah termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya kepadamu. Allahumma ya Allah, jauhkanlah dari kami bala, malapetaka, dan wabah yang menular. Jauhkan pula dari kami taun dan corona. Jauhkan pula dari kami naiknya harga-harga, penyakit-penyakit dan rasa sakit. Serta jauhkan pula dari kami jahatnya fitnah-fitnah dan rasa susah yang tak kunjung berhenti. Dari negara kami, negara Indonesia, serta dari negara-negara yang lain, dan dari seluruh dunia. Ya Allah, jadikanlah kami dan orang-orang Muslim senantiasa berada dalam lindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu, dalam benteng-Mu, dan jadikan pula kami dan orang-orang Muslim senantiasa berada di dekat-Mu dengan limpahan kasih sayang-Mu dan anugerah-Mu. Semoga limpahan kasih sayang dan keselamatan menyertai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah. Demikian penjelasan kami berkaitan dengan hasil musyawarah para ulama yang diselenggarakan pada tanggal 3 April 2020 di Aula Guest House Institut Kiai Haji Abdul Halim yang berkaitan dengan doa yang mustajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.